masih bekerja di sana. Kita masih mengeluarkan energi kita. Nah, tapi kalau bicara passive income, ini memang the real, ya aset kita yang bekerja untuk kita. Baik itu tadi misalnya uang kita, atau mobil kita, atau rumah kita yang kita sewakan. Itu passive income. Nah, jadi passive income itu apakah se-effortless itu? Ternyata tidak juga. Passive income juga membutuhkan usaha terlebih dahulu untuk membangun sumber-sumber penghasilan. Jadi, ya kalaupun kita pengen punya passive income, tetap aja kita perlu modal, perlu usaha untuk mendapatkan modal untuk kita sewakan atau untuk kita investasikan. Jadi tetap perlu membangun jalan awalnya. Makanya di piramida keuangan yang paling bawah kan kita bangun pondasinya dulu. Kita clearin dulu nih cash flow kita, clearin dulu dana darurat kita, baru nih kita mencari ataupun masuk ke dunia investasi seperti itu. Nah, sebagai contoh, ketika kita ingin menghasilkan pendapatan tambahan dari investasi untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi itu di kemudian hari, maka kita harus rutin dalam menyisihkan gaji bulanan kita untuk diinvestasikan. Jadi memang ya tetap harus ada effort gitu ya. Walaupun memang pada akhirnya ya uang kita atau aset kita yang nanti akan memberikan imbal hasil kepada pemasukan kita seperti itu. Nah, kalau kata Robert Kiyosaki ya, Bapak yang nulis buku Rich Dad Poor Dad, salah satu orang yang kritis juga di dunia keuangan, buku-bukunya juga banyak nih teman-teman yang di sini juga sering membaca bukunya. Jadi dia mengatakan don't work for money, make it work for you gitu. Jadi ya mungkin ya pada akhirnya kita mungkin sekarang di umur 20, 30 mungkin sampai 40 ya, sampai masa kita pensiun, ya ini kita memang bekerja untuk uang dulu gitu. Tapi setelah kita punya uang ya jangan sampai ya sampai kita meninggal gitu kita masih bekerja untuk uang, ini bahaya gitu. Karena ya kalau kita masih bekerja untuk uang ya kita nggak pernah tahu kapan kita sakit dan sebagainya. Ini berarti kalau kita masih bekerja untuk uang berarti kita nggak punya dana investasi, nggak punya dana darurat seperti itu. Nah, goal setiap orang ya itu ingin mencapai financial freedom adalah apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki tadi. Ya bagaimana caranya aset kita itu bisa menghidupi kehidupan kita. Ya, misalnya teman-teman sudah punya aset 10 miliar, 10 miliarnya ditaruh ke deposito atau ditaruh ke saham misalkan, imbal hasilnya misalkan 10% aja per tahun, artinya tiap tahun ya kita sudah mendapatkan income ya. Tadi kalau 10M berarti 100 juta tiap tahun dari aktif income aset kita aja. Jadi kita nggak ngapa-ngapain kita udah dapat uang gitu. Atau per bulannya sekitar 10 juta. Ini kan udah ya ibarat kita udah have fun ya, udah nggak perlu ngapa-ngapain kita udah dapat. Nah, itu menurut saya adalah goals dari tiap orang, walaupun mungkin jalannya beda-beda atau tiap orang pemahamannya beda-beda ya. Yang pasti ya kita pengen pada fase itu gitu, di mana fase kita udah nggak lagi mikirin uang tapi mikirin bagaimana kita berkontribusi, bermanfaat lebih banyak kepada manusia yang lain seperti itu. Nah, kalau kita bicara investasi, investasi ini adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi atau kita sebutnya dengan imbal hasil. Kita bicara investasi itu ada banyak instrumennya teman-teman ya, mulai dari yang paling low risk ya atau paling kecil risikonya deposito, ada obligasi negara, ada emas ya, ada obligasi corporate, ada properti, ada saham, ada forex dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan investasi ya. Kalau tadi dengan catatan ya kita punya income yang bisa kita sisihkan. Kalau kita nggak punya income ya boro-boro mau investasi kan, untuk makan aja sulit. Tapi di poin ini yang pengen saya sampaikan, investasi pun juga perlu sesuaikan dengan profil risiko kita dan tujuan keuangan. Contoh misalnya teman-teman pengen beli rumah ya. Sementara teman-teman taruh uangnya ke instrumen yang memang sangat agresif, misalnya ditaruh 100% ke forex atau ke saham yang fluktuatif gitu misalnya. Ini cukup berisiko gitu. Karena pergerakan harganya sangat fluktuatif. Nah, teman-teman bisa compare nih kira-kira apa instrumen investasi yang cocok untuk saya pilih gitu untuk bisa mencapai goal saya punya rumah misalnya. Misalkan ditaruh dulu di reksadana pendapatan tetap misalnya atau di RDPU reksadana pasar uang. Itu tergantung nanti daripada profil risiko teman-teman seperti itu. Nah, yang paling penting adalah sebelum kita mulai investasi, kita harus cek dulu kesehatan keuangan kita. Karena ya tadi seperti saya bilang ya, boro-boro kalau kita mau investasi, kalau kita nggak punya cash flow yang bisa kita sisihkan. Jadi apa aja sih yang perlu kita checklist ya sebelum kita memulai investasi? Yang pertama adalah cash flow kita harus positif dulu, teman-teman. Jadi kalau
saat ini pengeluaran kita masih lebih besar daripada penghasilan kita ya, atau mungkin ya sama ya, ya ini PR kita jangan investasi dulu. PR kita adalah tadi bagaimana caranya kita ningkatin income dulu ya. Entah teman-teman ningkatin skillnya di perusahaan supaya nanti bisa dipromosikan, gajinya naik dan sebagainya, atau teman-teman tadi cari tambahan income lain, entah teman-teman jadi content creator atau teman-teman jadi penulis, teman-teman buka usaha sampingan, dropship, reseller, buka usaha, nah, apapun itu yang teman-teman rasa itu adalah passion dan teman-teman punya skill di sana, ya, punya skill di sana. Jangan sampai ya kita hanya ikut-ikutan, karena banyak juga yang ikut-ikutan akhirnya malah dua-duanya nggak kepegang. Nah ini bahaya gitu. Makanya saya bilang tadi, goals utamanya kalau memang kita mau masuk ke ranah tersebut ya kita cari dulu nih skill apa yang dibutuhkan. Kemudian alur distribusinya seperti apa, produksinya seperti apa. Kita pahamin dulu baru kita masuk gitu. Jangan ya tiba-tiba teman-teman masuk nanti malah membahayakan dari sisi income utama kita. Kemudian yang kedua adalah lunasi hutang konsumtif. Jadi kalau kita masih punya hutang konsumtif dalam artian hutang konsumtif di sini adalah masih mengurus hampir misalkan ya pengeluaran teman-teman tuh spare-nya udah udah kebutuhan sehari-hari kemudian untuk bayar hutang. Itu lebih baik ya kita selesaikan dulu hutang-hutang konsumtif. Ya. Kemudian yang ketiga harus punya dana darurat dulu gitu ya. Ataupun kalau kita pengen punya dana darurat, nabung dana darurat diinvestasikan juga bisa dengan catatan investasinya pada instrumen aset yang kecil risiko seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah punya asuransi kesehatan. Ya, ini ya seperti gambar dari piramida keuangan aja ya, teman-teman ya. Dari pondasinya dulu kita selesaikan, baru kita bangun tengahnya, baru nanti kita sampai ke puncak seperti itu. Nah, untuk sekarang mungkin teman-teman yang saat ini punya income ya, UMR ya, UMR beda-beda tiap daerah, ada yang 3 sampai 4 juta, ada yang 2 sampai 3 juta, ada yang 1 sampai 2 juta. Saran saya di sini adalah teman-teman mulai dulu coba investasi 10% dulu aja dari income yang kita dapatkan. Jadi sebagai contoh kalau misalnya income teman-teman 2 sampai 3 juta, usahakan ya disisihkan karena banyak juga orang yang salah itu pengen investasi tapi nanti setelah income-nya sisa. Nah, ini yang bahaya. Karena biasanya yang sisa itu nggak ada. Karena jarang kita makanya saya bilang income itu disisihkan untuk investasi, bukan disisakan. Karena kalau disisakan biasanya habis terus, bahkan mungkin kurang. Jadi di awal ketika kita punya gaji, kita punya income ya, teman-teman sisihin nih. Minimal seminimalnya kalau kita masih gajinya UMR ya kita sisihin dulu aja 10%. 200 sampai 300 ribu atau kalau gajinya 3 sampai 4 juta 300 sampai 400 ribu. Setelah nilai investasi ini teman-teman sisihkan, masukin ke instrumen investasinya, baru sisanya kita kelola untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk melengkapi kebutuhan lah seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di atas UMR jangan lagi 10% ya. Kalau udah di atas UMR ya kalau bisa bahkan seperti saya bilang, kalau misalnya teman-teman punya gaji contoh awalnya 3 sampai 4 juta ya. Taruhlah di 4 juta. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman itu 2 juta misalnya, 2 juta setengah deh, sisa 1,5 juta atau 3 juta deh, 1 jutanya untuk investasi dan menabung misalnya. Nah, ketika teman-teman punya gaji misalkan naik jadi 6 juta, nah lifestyle tadi atau kebutuhan hidup tadi kalau bisa jangan naik ya. Kalau bisa beda cerita kalau misalnya kita punya tambahan tanggungan, tapi kalau kita tanggungannya sama, ya jangan sampai lifestyle tadi atau pengeluaran bulanan kita juga naik. Karena kalau itu juga naik ya teman-teman nanti grafik ya, kalau kita bicara grafik pertumbuhan aset kita juga tetap akan kayak gini nih. Nah, cuman akan seperti itu aja melandai. Tapi kalau tadi kita awalnya seperti ini, gaji kita 4 juta ya, pengeluaran kita 2 juta setengah misalkan per bulan, kita sisihin 1,5 juta misalnya selama 5 tahun misalnya kayak gini nih grafiknya. Ternyata setelah 5 tahun gaji kita naik sampai 8 juta misalnya. Dan lifestyle kita masih sama, pengeluaran kita misalkan ya naiknya dikit lah dari 2 juta setengah misalnya naiknya 3 juta misalkan. Nah, ini grafiknya nanti akan seperti ini nih tuh, akan eksponensial. Nah, inilah yang nanti di fase inilah yang nanti akan meningkatkan ya income teman-teman atau meningkatkan dari sisi aset. Karena di fase ini tentu kita masih akan sangat struggling dan juga proses masih akan sangat landai untuk mencapai waktunya ya. Jadi ibarat kalau misalnya ini waktunya, kalau ini sumbu X dan sumbu Y, kalau misalnya di sini
waktu untuk beli rumah misalkan 1 M gitu misalkan, ya rumahnya 1 M misalnya, yang sumbu Y-nya ya, sumbu X-nya di sini periode waktu, misalkan kalau kita landai, semakin kita landai grafiknya kan semakin lama ya untuk mencapai 1 M-nya. Misalkan di sini 10 tahun gitu. Tapi kalau tadi grafiknya eksponensial, mungkin di dalam waktu 5 tahun aja ya. Ini target kita udah bisa achieve gitu. Oke, makanya saya bilang tadi kita bisa kontrol lifestyle kita dan kita bisa tingkatin income kita. Itu salah satu cara utama kita untuk bisa mencapai tujuan keuangan kita. Nah, kemudian ketika income kita melebihi UMR ya, seperti tadi misalnya yang awalnya gaji kita 3 jutaan, kemudian udah naik sampai 5 juta, ya kalau bisa investasi ditingkatin juga. Yang awalnya 10% naikin jadi 20% per bulan. Atau ya tinggal kita bagi aja, kita keluarin aja kebutuhan bulanan kita, sisanya udah investasikan, seperti itu. Oke. Tapi yang utama ya untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih fresh graduate ya, masih awal di dunia kerja, ya minimal latih dulu habits-nya gitu. Ini yang dulu saya lakukan juga teman-teman dari masa kuliah. Jadi saya pertama kali kenal investasi itu 2016 akhir, exactly mungkin saya masih tingkat 1 ya di kampus, baru mau masuk fakultas kalau nggak salah semester 3. Kemudian saya kenal investasi pertama kali di sana, belajar investasi saham ya. Mungkin saya mulainya di awal 2017 waktu itu. Nah, saya salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Jadi dulu kuliah, jadi saya orang boleh dikatakan nggak punya ya. Saya tuh merantau dari Sumatera ke Bogor, itu pure hidup dari uang beasiswa ya. Nah, awalnya kan beasiswa itu kan dikirimkan ya atau ditransfer itu barengan langsung plek gitu misalnya untuk 6 bulan, untuk 3 bulan. Nah, sebelum saya kenal investasi ya di semester 1 semester 2 itu biasanya ya habis terus tuh uangnya. Bahkan mungkin belum sampai akhir-akhir bulan tuh udah mulai makannya Indomie lah gitu ya, nasib mana mahasiswa gitu kan. Nah, setelah saya kenal investasi ya, setelah saya kenal investasi ternyata ada salah satu keuntungan ya, salah satu keuntungan yang nggak tertulis di buku-buku gitu ya. Salah satu keuntungan kita kenal investasi adalah kita jauh lebih hemat, kita jadi lebih mikir gitu untuk mengeluarkan dana kita. Karena tadi kita sudah punya goals keuangan. Jadi setelah saya kenal investasi, saya investasi di saham waktu itu, saya mikir saya setelah uang misalnya udah dapat uang beasiswa, yang saya pikirkan adalah bukan lagi wah saya mau beli apa lagi nih, uangnya masih ada. Tapi yang saya pikirkan adalah wah saya mau invest ke saham mana lagi nih, saya mau beli perusahaan mana lagi nih. Jadi mindset kita pun berubah. Habits kita yang dulu mungkin ketika dapat income ngeluarin dana ke hal-hal yang konsumtif ya, entah kita ganti gadget, entah kita beli baju baru, entah kita ganti sepatu misalnya, atau kita nonton film-film yang mungkin nggak terlalu relate dengan kita misalnya. Setelah kita kenal investasi, kita akan jauh lebih memfilter hal-hal yang kita rasa ini nggak deh kayaknya, lebih baik gue kesiniin karena akan memberikan ke aset yang produktif lah seperti itu. Jadi ketika kita kenal investasi, insya Allah memberikan good habits ya untuk financial kita. Jadi teman-teman yang saat ini masih belum kenal investasi, coba mulai dulu aja. Tadi saya bilang, ya kalau kita masih gaji UMR atau masih mahasiswa ya coba aja dari uang bulanan kita sisihin aja 10% kayak gitu. Itu yang saya lakukan dulu. Ya, sampai sekarang nih saya masih menjalankan itu kayak gitu. Karena ya tujuan keuangan kan panjang. Nah, setelah kita